Halo teman-teman, hari ini saya akan memperkenalkan tentang tanaman bunga cendrawasih. Mungkin teman-teman masih awam ya, atau mungkin belum pernah melihatnya, atau mungkin pernah melihat tanaman ini tapi tidak tahu namanya. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, karena ilmu itu bisa diperoleh dari melihat, mendengar, dan membaca. Jadi hari ini teman-teman bisa melihat bentuk pohon bunga cendrawasih, atau ini masih dibilang ini bibit ya, bibit bunga cendrawasih. Pohon cendrawasih memiliki nama ilmiah Phyllanthus myrtifolius, dan tanaman ini berasal dari negara Sri Lanka. Masyarakat di Sri Lanka sering menggunakan pohon ini sebagai tanaman penghias tembok vertikal. Dan ini adalah contoh gambar bonsai bunga cendrawasih seperti ini. Dan ini adalah contoh gambar bentuk bunga cendrawasih. Dan ini adalah gulma atau rumput liar yang harus dibersihkan, harus dicabut karena mengganggu pertumbuhan tanaman bunga cendrawasih. Pada ulasan kali ini, teman-teman akan mengetahui tentang ciri-ciri pohon cendrawasih. Tanaman cendrawasih sangat cocok digunakan sebagai hiasan pada tembok-tembok. Dan sebelum dibudidayakan, tanaman ini banyak tumbuh di daerah pinggiran sungai, tepatnya di wilayah pegunungan tropis. Pohon yang termasuk ke dalam famili Phyllanthus ini akan mudah tumbuh apabila tempatnya lembab dan banyak air. Ciri-ciri pohon cendrawasih sebagai tanaman hias. Meskipun berasal dari Sri Lanka, namun pohon cendrawasih juga banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Teman-teman akan dengan mudah bisa menjumpai tanaman ini di toko-toko tanaman hias. Karena perkembangbiakannya mudah, maka harga yang ditawarkan dari tanaman ini tidaklah terlalu mahal. Perhatikan ciri-ciri berikut agar teman-teman bisa memahami dan tahu tentang pohon bunga cendrawasih ini. 1. Batang pohon bunga cendrawasih mempunyai batang yang ukurannya tidak terlalu besar. Ukuran batang pohon cendrawasih kira-kira hanya sebesar ibu jari tangan orang dewasa. Jenis batang tanaman ini ialah berkayu, keras, dan kuat. Oleh karena itu, tidak heran jika pohon cendrawasih dapat hidup puluhan tahun. Batang tanaman cendrawasih berwarna coklat seperti batang pohon berkayu pada umumnya. Bagian luar atau kulit batang juga keras dan teksturnya kasar. Tanaman ini mempunyai batang yang mampu dililitkan dengan batang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan pohon cendrawasih dijadikan sebagai tanaman hias. Tetapi karena ini masih bibit, jadi batangnya pun masih sangat kecil dan masih sebesar sapu lidi. 2. Daun pohon cendrawasih. Daun yang dimiliki tanaman cendrawasih berwarna hijau kekuningan pada bagian depannya. Biasanya daun yang berwarna hijau kekuningan tersebut merupakan daun yang masih muda. Sedangkan daun di bagian belakang atau daun yang sudah tua mempunyai warna hijau tua. Sesuai dengan ukuran pohonnya, daun tanaman cendrawasih kecil berbentuk lonjong. Bentuk tulang daun tanaman cendrawasih ialah menyirip. Jika dilihat secara langsung, daun cendrawasih memiliki tekstur yang cenderung halus dan tampak licin. Dapat dikatakan bahwa bentuk daun cendrawasih simetris. Daun tanaman cendrawasih juga tidak pernah mengalami peluruhan, sehingga dapat hidup bertahan lama. Yang ketiga, bunga pohon cendrawasih. Pohon cendrawasih akan berbunga ketika kondisinya subur dan usianya telah tua. Bunga pohon cendrawasih memiliki ukuran yang sangat kecil dan mungil.
Posisi bunganya menggantung dari ranting pohon, dan warna bunga pohon cendrawasih adalah merah muda atau merah jambu saat masih muda. Sedangkan ketika tua akan berubah warna menjadi merah tua. Tapi karena ini masih bibit jadi belum berbunga, jadi saya kasih gambarnya aja ya, bentuk dari bunganya. Ciri-ciri pohon cendrawasih yang belum dibahas adalah tanaman ini memiliki bentuk seperti tanaman bonsai. Bahkan di Indonesia sudah menggolongkan tanaman cendrawasih sebagai tanaman bonsai. Bonsai merupakan perlakuan untuk mengerdilkan dan membentuk tanaman hias menjadi sesuai yang diinginkan. Adapun ciri atau karakteristik yang dimiliki tanaman cendrawasih sehingga cocok digunakan sebagai tanaman bonsai, yakni bentuknya indah. Salah satu syarat yang harus dimiliki tanaman untuk dibuat bonsai ialah memiliki bentuk yang indah. Secara keseluruhan, pohon cendrawasih bentuknya bagus, indah, dan unik. Keindahan yang dimaksud tersebut meliputi keindahan akar, daun, buah, bunga buah, dan batang. Dengan teknik pembonsaian, keindahan pohon cendrawasih akan semakin menonjol. Pohon cendrawasih termasuk ke dalam golongan dikotil atau tanaman dengan biji berkeping satu. Hal ini juga menjadi salah satu syarat agar tanaman dapat dijadikan bonsai. Karena tanaman dikotil mempunyai batang dengan jenis berkayu keras. Oleh karena itu, tanaman cendrawasih tahan ketika dijadikan bonsai. Memiliki umur panjang. Pembuatan tanaman menjadi bonsai tidak membutuhkan waktu yang singkat. Proses pembentukan tanaman bonsai memerlukan waktu yang cukup lama. Salah satu karakteristik pohon cendrawasih ialah umurnya panjang, sehingga cocok dijadikan sebagai tanaman bonsai.